bahwa pemberian insentif fiskal ini kita kasih deadline untuk yang teman-teman menyampaikan dokumen pendukung kepada kami untuk dilakukan evaluasi. Terakhir ini 20 Juli 2025. Kami ulangi kembali Heru dia. terakhir di 20 Juli 2025. 20 Juli 2025 untuk rekan-rekan pemerintah daerah menyampaikan dokumen pendukung untuk penilaian kinerja miskin dan miskin ekstrim dalam rangka pemberian insentif fiskal. Dan perlu kami sampaikan juga rekan-rekan yang sudah memberikan SKTP TKPK yang terbaru 2025 ada yang belum ditandatangani oleh kepala daerahnya. Kami ulangi, rekan-rekan yang sudah memberikan SK tim TKPK kepada Kemendagri, begitu kami lihat kepala daerahnya ada yang belum tanda tangan. Masih gundul nih, masih gundul, belum ada yang tanda tangan. Lalu juga RAT tahun 2025 yang harus sesuai dengan format Permendagri 53 2020, termasuk juga pelaporan OPP KPKS semester 1 tahun 2025 yang sudah kami sampaikan surat Bapak Menteri kepada teman-teman di daerah. Ini paling lambat 20 Juli 2025. Ini terima kasih Bu Karo. Eh, Kami juga sudah mengawal di dalam tagging anggaran termasuk pembahasan Tranwal RKPD 2026 bagi seluruh Pemda di provinsi di 38 provinsi untuk bisa inline dengan teman-teman kabupaten kota. Jadi Bapak dan Ibu sekalian untuk dicek kembali RKPD-nya masing-masing dan tentunya RPJMD kepala daerah punya waktu untuk ditetapkan di bulan Agustus 2025. Coba dilihat untuk targetnya agak selaras dengan RPJMN, termasuk juga rencana RKPD tahunan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan miskin ekstrim. Nah, untuk membersihkan waktu, ini sudah hadir juga Pak Lili ya, Pak Lili dari Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Insentif Fiskal dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pak Lili sudah bergabung, ini langsung kita yang terakhir dalam rangka memperkuat pemberian insentif fiskal kita. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Lili. Makasih Pak Hairul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah Mendagri, Bapak Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN Bappenas, Pak Hairul, Pak Direktur SUPD 3 Mendagri, Bu Niken, Kepala Biro Hukum, Bapak Ibu Sekda Provinsi, Kabupaten Kota maupun peserta sosialisasi. Eh, Boleh di slideshow, Mbak. Eh, Baik Bapak Ibu, sebelumnya udah banyak tadi ya yang disampaikan dari Pak Dirjen, Pak Deputi, Ibu Niken, jadi mengenai eh, kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim. Saya mau sedikit eh, menambahkan Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan Inpres 8 tahun 2025, memang di situ eh, ada beberapa hal yang eh, perlu kita lakukan Bapak Ibu ya, terutama dari kementerian lembaga, dari bupati, kepala daerah, gubernur berkaitan optimasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan ekstrim, di mana eh, kita bisa stimulus tersebut pengurangan kemiskinan maupun penghapusan kemiskinan ekstrim yaitu dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Jadi tentu tidak hanya satu, karena memang tidak ada satu pihak, karena ini merupakan kegiatan yang sebetulnya support dari beberapa OPD, beberapa kementerian lembaga. Khusus untuk Kementerian Keuangan di dalam Inpres 8 2025, di sini diminta untuk Menteri Keuangan untuk memberikan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan terhadap penghapusan pengentasan kemiskinan maupun penghapusan kemiskinan ekstrim. Di sini Bapak Ibu semuanya, di dalam APBN 2025 terdapat fokus kebijakan pemerintah dalam APBN-nya, di mana dalam jangka pendek difokuskan untuk kegiatan yang berkelanjutan terhadap pendidikan bermutu, tadi mungkin salah satunya nanti dengan adanya Sumpah Rakyat, dan di sini ditetapkan juga ada penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yani diharapkan ini bisa mensupport sebagai katalisator pemerintah dalam mengurangi kemiskinan maupun penghapusan kemiskinan ekstrim. Secara spesifik dalam Inpres 8 juga diamanatkan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif
insentif di sini dana insentif fiskal, salah satunya salah satu dana insentif pada daerah yang berkinerja baik dalam eh, penurunan tingkat kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim. Artinya sebetulnya ada dua hal Bapak Ibu ya. Ada penurunan kemiskinan dan penghapusan atau penurunan kemiskinan ekstrim. Jadi Pak Dirjen tadi, Bu Niken maupun Pak Deputi sudah beberapa hal yang beberapa aspek, beberapa kinerja yang dilakukan untuk mendorong tersebut. Dan dalam APBN 2025, pemerintah pusat juga telah menggunakan indikator-indikator mengenai kemiskinan maupun kemiskinan itu dalam mengalokasikan dana insentif fiskal. Khususnya untuk tahun 2025, Bapak Ibu ya. Jadi 2025 eh, sudah dialokasikan dana insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya dan nanti akan dilakukan dana insentif fiskal kinerja tahun berikutnya. Tahun 2024 kemarin kami juga sudah secara spesifik, secara indikator kinerja khusus mengenai penghapusan kemiskinan ekstrim telah dialokasikan dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan dan tahun kemarin dialokasikan 775 miliar Bapak Ibu, ya, untuk sekitar 130 daerah. Mungkin next berikutnya Pak Rahel. Bapak Ibu semuanya tadi udah disinggung bunyikan bahwa sebetulnya dana insentif fiskal ini sebetulnya bukan merupakan usulan Bapak Ibu ya. Jadi merupakan reward atau merupakan hadiah bagi daerah atas kinerja daerah dan yang dalam kesempatan ini kita fokus mengenai penghapusan kemiskinan ekstrim atau penurunan kemiskinan. Namun sesuai Undang-Undang 1 2022 memang eh, dulu namanya dana insentif di daerah Bapak Ibu ya. Dana insentif fiskal ataupun insentif fiskal itu bukan merupakan belanja mandatori Bapak Ibu. Artinya memang memungkinkan ini bertambah, memungkinkan berkurang, atau bisa tidak dialokasikan karena dalam undang-undang ini, Undang-Undang 1 2023, di situ menggunakan frase dapat memberikan, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal. Namun Bapak Ibu semuanya, tahun 2020, sejak tahun 2010 sampai tahun 2025, DID ataupun IF ataupun dana insentif fiskal selalu diberikan Bapak Ibu ya. Jadi kami selalu memberikan sudah 20 atau sudah 15 tahun terakhir sudah memberikan dana insentif fiskal dan ini sebetulnya memberikan tren yang positif Bapak Ibu ya. Ternyata daerah dengan adanya insentif fiskal ataupun DID ataupun DIF, mereka daerah bisa berlomba-lomba memacu mereka untuk membantu eh, program bersama ya, Bu. Sebetulnya salah satunya penghapusan kemiskinan sebenarnya merupakan saya kira tidak ada kepala daerah yang menolak ya adanya penghapusan kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrim sehingga ini sebenarnya tidak hanya membantu pemerintah pusat juga membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Eh, beberapa prinsip insentif fiskal atau dana insentif fiskal diantaranya kami menggunakan data yang berkeadilan, terukur dan relevan. Kami juga sudah beberapa kali berdiskusikan dengan kementerian lembaga yang terkait mengenai khususnya ini mengenai kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan untuk menggunakan indikator-indikator apa saja yang bisa kita menilai kinerja daerah. Nah, ini kami menggunakan beberapa prinsip insentif fiskal yang diharapkan bisa mencerminkan kinerja daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrim ataupun penurunan kemiskinan. Mungkin next berikutnya Mbak Rahel. Jadi Bapak Ibu review kembali untuk dana insentif fiskal 2025 yang di dalam APBN dialokasikan 6 triliun, itu yang sudah kami alokasikan sebesar 4 triliun Bapak Ibu. Jadi 4 triliun ini merupakan dana insentif fiskal atas beberapa kinerja. Jadi masing-masing alokasi atau pagu kinerja pengelolaan keuangan pemerintah 1 triliun, pelayanan dasar 1 triliun, dukungan fokus kebijakan nasional 1 triliun, dan untuk sinergi kebijakan pemerintah 1 triliun. Eh, Alokasinya Bapak Ibu semuanya sudah kita tetapkan Bapak Ibu dalam Perpres Rencana APBN dan kemarin ada penyesuaian di dalam KMK 138 2025. Dan untuk daerah yang menerima alokasi dana insentif fiskal tahun sebelumnya ada 8 provinsi, 23 kota, 103 kabupaten per kategori. Dan di sini salah satunya kategori dokumen fokus kebijakan nasional diberikan dengan rata-rata 7,3 miliar. Jadi memang bervariasi, mungkin ada sekitar 5 sampai 6 miliar sampai 8
miliar Bapak Ibu, 8,9 miliar ini. Jadi tergantung dari peringkat daerahnya. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu tahun 2025 ada satu jenis dana insentif fiskal yang belum dialokasikan, yaitu dana insentif fiskal kinerja berjalan. Artinya di kinerja berjalan yang dialokasikan atas kinerja Bapak Ibu semuanya, kinerja daerah pada tahun 2025. Kami merencanakan pemberian ini berdasarkan data atas kinerja Bapak Ibu pada semester 1. Tadi Pak Heru, Pak Direktur sudah menyampaikan beberapa data yang diminta Kementerian Dalam Negeri kiranya bisa segera dipenuhi, karena memang dalam pengalokasian dana insentif fiskal kami tidak mensupport data sendiri Pak Ibu, data dari kementerian lembaga dalam kami menghitung alokasi dana insentif fiskal. Jadi nanti kepastian Bapak Ibu ya untuk rincian kriteria maupun alokasinya. Jadi ada 2 KMK Bapak Ibu ya. Ada rincian kriteria penilaian dan daerah penerima eh, dana insentif fiskal kinerja berjalan, nanti ada 1 KMK, dan nanti setelah itu eh, ditetapkan, kami akan follow up kembali dengan KMK alokasinya. Artinya alokasi daerah-daerah yang akan menerima dana alokasi dana insentif fiskal untuk kinerja tahun berjalan. Dan kesepakatan kami dengan DPR bahwa untuk dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan, kinerja yang digunakan di antaranya antara lain kategori peningkatan penurunan stunting tadi dari Pak Heru juga merupakan salah satu bagian dari teman-teman dari SUPD di Kemendagri, ada mengenai penghapusan kemiskinan ekstrim dan atau percepatan belanja. Jadi mungkin satu di antara itu mesti akan kita tetapkan ya Bu ya. Mungkin juga bisa dua-duanya maupun tiga-tiganya kan jadi salah satu kinerja dalam pengalokasian dana insentif fiskal kinerja tahun berjalan. Ini mungkin salah satu Bapak Ibu ya fresh money ataupun uang yang bisa Bapak Ibu gunakan, dan tentunya ini juga bisa membantu Bapak Ibu semuanya eh, menambah anggaran, dan di lain pihak juga ini juga sebagai kinerja Bapak Ibu semuanya. Next berikutnya Mbak Rahel. Bapak Ibu semuanya, di dalam dana insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya, ini kami juga sebetulnya sudah mencantumkan kinerja Bapak Ibu semuanya dalam penurunan kemiskinan. Jadi dalam slide sebelumnya tadi kan ada 4 kategori kinerja Bapak Ibu ya. Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, dukungan fokus kebijakan nasional, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja sinergi kebijakan pemerintah. Khusus untuk kinerja dukungan fokus kebijakan nasional yang dialokasikan secara nasional 1 triliun, ada 3 komponen Bapak Ibu. Ada indikator yang untuk menghitung ataupun menentukan daerah-daerah terbaik, yaitu kinerja mengenai penurunan stunting, kinerja penurunan kemiskinan, dan kinerja pengendalian inflasi melalui TPID Award. Jadi di sini untuk dana insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya, penghitungan itu berdasarkan klaster-klaster Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak mensamaratakan seluruh daerah, namun berdasarkan klaster-klaster berdasarkan kapasitas fiskal daerah masing-masing. Dan yang diambil tadi seperti Bu Niken sampaikan juga bahwa kita mengambil daerah-daerah terbaik Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk klaster C Bapak Ibu ya. Untuk klaster C kami mengambil 42 kabupaten terbaik dari 185 kabupaten yang berada di klaster C. Ini sebagai